Yesus mengerjakan hal-hal yang sekarang kan banyak hal orang selalu bilang luar biasa, gitu toh. Sekarang yang luar biasa itu bukan cuma di dalam Tuhan, toh. Di luar sana juga orang-orang bilang luar biasa, toh. Ini menjadi ungkapan umum, ya, kekaguman terhadap apa saja, pokoknya yang kelihatannya kita tidak bisa buat, tidak bisa bikin, begitu toh. Waktu saudara lihat pertunjukan yang ini saya tidak bisa buat. Nah sudah, itu luar biasa sudah. Coba, betul toh? Pokoknya segala sesuatu yang kita tidak bisa buat, yang ternyata dipertunjukkan di depan kita, kita langsung, wah itu luar biasa. Nah saudara, jadi sebenarnya kita sampai kehilangan apa yang luar biasa itu. Coba sekarang, renungkan itu. Hah? Karena semua hal, ya, kemarin yang main lato-lato itu aja. Coba, waktu burung kakatua main lato-lato kan bingung sudah orang. Nah burung kakatua tidak pakai tangan kok, main lato-lato bisa. Jadi yang manusia yang jago lato-lato enggak usah bangga lah, kakatua juga bisa. Itu kan, jadi burung kakatua jadi luar biasa. Akhirnya kita kehilangan makna yang luar biasa itu. Jadi waktu bilang Tuhan luar biasa, ya, jadi biasa. Jadi biasa. Kenapa? Karena semua hal luar biasa tuh sana di luar sana. Loh, pokoknya apa saja, yang kaya, yang dapat duit banyak, toh, yang menang pemilu, sudah pokoknya itu udah luar biasa semua. Jadi saudara-saudara yang tidak mendapatkan apa-apa ini dalam tanda kutip, ya berarti kan tidak ada yang luar biasa dong di dalam kita. Terus coba, apa yang luar biasa apa? Rumahmu mana? Berapa lantai? Luasnya berapa? Ada mobil enggak? Mobilmu apa? Mobilmu berapa? Uangmu berapa? Ya sudah kan tidak ada yang luar biasa toh. Nah itu, jadi seperti itu saudara. Kenapa? Karena sebenarnya satu hal, manusia tak lagi mengenal Tuhan. Akhirnya hilang rasa kagum, rasa rindu. Aduh, dibandingkan dengan mendapatkan uang, orang lebih bersemangat dapat duit daripada dapat Tuhan, ya. Belum bisa dijamin. Seandainya tadi sore atau tadi pagi saudara dijanjikan uang 2 juta mau dapat malam ini, belum bisa dijamin kalau saudara akan datang ke ibadah dan membiarkan 2 juta lewat. 2 juta kayaknya kegedean. Bagaimana kalau 500 ribu? Pas kita tidak punya uang sama sekali, 500 ribu, mereka bilang tunggu ya jam 5. Dia bilang, oh ya sudah, ibadah kan 7:30, jam 5 di situ. Jam 6 belum datang, jam 7 belum datang, masih ditunggu. Ini 500 ribu ini mulai nyap, ya. Akhirnya nanti datang di jam 10. Pas mau ambil 500 ribu dia bilang, aduh tadi saya lupa tadi mampir ATM. Nah, sudah. Besok ya. Ini saudara, ini sering terjadi karena kita lupa kita memiliki Dia yang luar biasa. Oh Tuhan, ya. Tadi saudara sebenarnya ditawarkan untuk menyanyi lagu yang lain malam ini, tapi saya tidak bisa hentikan. Aduh, ini lagu soalnya saya belum menyanyikan tadi, ya. Tapi entah apa saudara, pokoknya tadi itu setelah selesai doa sore, saya kok di lagu di hati, hidupku hanyalah untukmu. Oh Tuhan, ya. Kan jadi presiden saja. Jadi presiden.
Aduh itu terlalu muluk-muluk. Loh, kamu ini mengecilkan menjadi anak Tuhan. Jadi presiden, kau cuma menempati istana negara, titik. Berapa periode? Coba, berapa? Dari pengalaman pemilu, pengalaman jadi rakyat Indonesia, ya kan? Ada beberapa kali kita melihat peristiwa mengerikan di istana, ya kan? Baru berapa bulan orang demo sudah suruh turun, ya kan? Ada saudara, presiden kita yang turun takhta, tinggalkan istana, sudah dipaksa untuk harus turun. Kan dia tidak pernah mimpi akan jadi seperti itu. Coba sekarang saudara renungkan ini. Itu cuma menempati istana negara. Segitu sewotnya ini perjuangan. Orang mungkin bisa bunuh-bunuhan. Ya kita sih tidak terjadi di sini. Ya, di antara kita. Tapi yang terjadi di luar sana, saya sampai bayangkan ini jabatan yang belum tentu kau aman waktu ada di istana. Memang sudah pikir aman, ya? Enggak banyak pikiran begitu jadi presiden. Saya dalam hati, oh Tuhan jadi presiden, memimpin ratusan juta atau kita 250 ya, 250 juta, ikut ciri semua nih Rambo. Ya mana enteng saudara, saya kata, dia cuma pimpin pada orang, orang semua mati bakal lain mau jadi presiden, ya no. Belum lagi kalau nyandak berhasil kong angko dikubur masa. Iya kan? Yang berhasil saja orang hujat minta ampun kok. Apalagi yang tidak berhasil ini, aduh. Lalu saudara menganggap itu luar biasa toh? Ini tiba-tiba muncul soalnya. Tadi ini waktu mulai bicara. Yesus melayani. Langsung memberi makan ribuan orang. Menyembuhkan semua jenis penyakit. Tidak ada yang, aduh ini penyakit apa ya? Kok saya tidak tahu ini kalau apa? Ya, tunggu nanti hasil tes dulu ya. Tunggu dulu dari Hong Kong, tunggu dari Amerika, baru kita tentukan kamu minum obat apa. Nanti kita tentukan nanti setelah dari sana baru diketahui nanti sakitmu apa. Yesus kan tidak begitu. Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 4 kalau tidak salah itu. Ya, pegawai istana yang datang berjumpa dengan Yesus, dia bilang, "Guru, tolong anakku hampir mati." Yesus bilang, "Tidak usah takut, pulang saja anakmu sudah sembuh." Bayangkan saudara, Yesus tidak usah pergi, pulang saja anakmu. Ini sudah sekarat loh, jangan main-main. Tuh kan. Dia meminta supaya Yesus datang. Sebab anaknya hampir mati. Ini hampir mati saudara. Belum diketahui kalau sakitnya apa. Ini sudah sekarat. Nafas sudah di ujung tanduk. Dan Yesus jawabnya apa? Coba ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya terus.
Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Gitu. Udahlah, jangan persoalkan imanku. Gitu. Ini anakku loh sekarat. Ya. Yesus bilang apa? Pergi, anakmu hidup. Orang itu langsung percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Lalu ketika ia masih di tengah jalan, berarti jauh ini. Ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Terus jam berapa anak itu sembuh? Oh, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, ini salah satu yang ditulis. Ya kan? Berapa banyak orang yang hadir di perjamuan pesta di Kana, yang melihat mujizat terjadi. Berapa banyak orang yang Yesus beri makan, 5 roti 2 ikan, 7 ketul roti, 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki. Dengan 7 roti 4.000 orang. Waktu Yesus naik ke sorga, Alkitab yang tulis, Paulus mencatatnya di Korintus ya. Berapa? Cuma 500. Cuma 500 orang. Ini saja tidak bertahan. Bayangkan, disuruh tunggu ya. Dan sekarang ini waktu kita menghitung, ternyata masa penantian mereka cuma 10 hari. Dan bukan begini. Harusnya disuruh tunggu kan? Tunggu. Yang tersisa setelah masa penantian 10 hari tinggal 120 orang. Masa penantian 10 hari tinggal 10 orang. Di sini 120 orang ya, setelah masa 10 hari. Saya mesti tulis begini karena nanti diedit adik bingung. Luar biasa. Yesus luar biasa toh? Yesus luar biasa, hasilnya begini. Apalagi Rona, ya ampun luar biasa. Dia masih setengah bego. Yesus bukan cuma mengajar dengan hikmat dan penuh kuasa, mengerjakan semua mujizat. Bayangkan, yang membusuk saja disuruh keluar dari kubur, bisa. Hasilnya sekian. Itu langsung secara langsung ya. Itu Yesus kan ketemu mereka secara langsung. Menurut saudara, seandainya kita bertanya kepada orang-orang, seandainya orang-orang yang waktu itu pas Yesus melayani masih hidup sampai sekarang, waktu saudara tanya, kamu kenal Yesus enggak? Ya ampun, kita loh duduk sebelah-sebelahan, kamu mau bilang aku tidak kenal dia? Tidak mungkin ini akan dianggap pernyataan bodoh. Mau bertanya kepada orang-orang tetangganya Yesus di Nazaret, mau tanya, kamu kenal Yesus? Yesus mana? Yesus yang buat mujizat itu? Yesus yang mamanya Maria itu?
Ya ampun, ya saya sering bilang ke saudara, mamanya minta api di dapurku. Kalau tanya ke ibu-ibu, oh anakku loh sama Yesus itu main mereka berdua. Sepak bola bersama. Kalau main sepak bola, kalau Yesus main, kalau seandainya waktu itu ada sepak bola. Mereka tidak mungkin akan berpikir kalau mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Hah? Tapi ternyata ya, orang yang tidak percaya, orang yang tidak bisa percaya seperti apa yang Tuhan harapkan, itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa mengakui kalau Yesus itu luar biasa. Masalahnya pengakuan di sini, Tuhan tidak cuma minta dari mulutmu, tapi pengakuan itu harus lahir dari hati. Ya, kalau itu sudah ada di hati, itu tidak mungkin tidak nyata dari pengakuanmu di bibir. Lalu dengan sikapmu, ini tidak mungkin. Begitu sulit kita untuk menyembunyikan apa yang ada di hati, saudara. Sebenarnya, jangan pikir saudara ini terlalu jago untuk menyembunyikan apa yang ada di hati. Tidak mungkin. Semua yang ada di hati, mungkin bahkan tanpa kau sadar, itu tergambar dari caramu. Caramu bersikap, caramu berkata-kata, semua dari caramu. Ya, mungkin sekali lagi saya bilang ke saudara, mungkin sampai saudara mati, saudara tidak mungkin akan berkata, Yesus bukan Tuhanmu. Tapi sudah berulang kali di sini dibahas, hati-hati dengan sikapmu engkau menyangkali Yesus adalah Tuhanmu. Waktu hatimu bermasalah, itu pasti akan tampak. Ya, akan terlihat dari caramu bersikap, saudara. Nah, kalau kepada manusia saja di dekatmu, coba para penyidik misalnya, polisi, jaksa penuntut umum, para hakim, kemudian bisa, ya, wah, ini walau dia bilang tidak, tapi dari mereka periksa, tanya, dari sikapnya saja di pengadilan, langsung mereka tahu, oh dia ini loh pembunuhnya. Dia tidak perlu bilang pembunuh dia tidak perlu bilang, itu manusia, saudara. Nah, apalagi di hadapan Tuhan. Orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, imam kepala. Mereka melawan Yesus. Siapa bilang mereka tidak taat? Justru mereka mempersoalkan Yesus tidak taat. Kalian coba lihat. Mereka, oh ini pasti bukan dari Tuhan. Orang ini, dia menghujat Allah. Ya. Semua yang dibilang jangan, semua dia lawan. Kan mereka jengkel di situ. Mereka, oh ini pasti bukan dari Tuhan. Sementara Yesus sedang mempersoalkan cara hidup mereka. Kalian cuma taat untuk dilihat orang.
Kalian cuma taat untuk dipuji orang. Memang masa kini saudara, kita agak, ya saya juga bingung saudara. Ini mau bilang apa? Ya. Yesus bilang kan puasa jangan pengumuman. Ya itu kalau cuma pengumuman di gereja, silakan. Ya. Ya. Ya kadang-kala berpikir positif. Ya mungkin bagus juga mereka tulis supaya yang tidak pernah puasa akan, aduh mereka puasa 40 hari. Hah? Wah, kapan saya puasa 40 hari? Hah? Puasa 2 jam saja. Bayangkan kita ini aneh. Kalau kita tidak puasa, saudara tidak makan 1 hari dan tidak apa-apa. Coba kalau saudara bilang saudara puasa, nanti itu baru 3 jam, yang biasanya tidak lapar. Ya, sudah lapar. Kenapa? Karena kau bilang kau puasa. Coba ini kan kenyataan coba. Kadang-kadang saya temukan pas kita sudah bilang misalnya sudah mau buka puasa. Itu padahal makanan belum jadi apa, sudah berhenti, sudah sakit perut. Berhenti karena kita sudah mau buka puasa. Tahu? Tapi makanan misalnya nanti siap 2 jam kemudian, tidak ada yang mati itu. Kenapa? Karena kita sudah bilang kita mau buka puasa. Gitu toh. Nah ini pikiran positif. Tuh, kalau berpikir positif, ya mungkin mereka tulis itu supaya mengingatkan yang lain. Tuh kalian tidak pernah puasa ya. Ini loh kami ya 40 hari tahun lalu 5 kali. Hah? Aduh, ha? Sementara Yesus yang bilang apa? Kamu mau puasa? Hah? Justru jangan biarkan orang tahu. Minyaki rambutmu. Tahu? Jangan langsung muka setengah mati. Kenapa? Kita puasa hari kelima ini. Nih. Bila engkau berpuasa, minyaki kepalamu, cuci mukamu. Tuh. Mandi keramas sana. Tuh. Kapan tidak kerja? Ada puasa, ya. Tuh, ini gimana ini? Ya, sekali lagi saudara, ya. Dulu waktu di sekolah Alkitab itu tidak ada alasan. Puasa 3 hari 3 malam itu kan total. Tidak makan, tidak minum. Tidak boleh. Sama sekali. Bayangkan saudara ya. Saya selalu bilang ke saudara. Bahkan anjing-anjing pun. Anjing-anjing di Beji itu. Tahun itu ya, saya tidak tahu kalau sekarang masih ada. Ya. Tahun itu saudara. Jangankan manusia. Anjing kalau dia ada dipelihara di sekolah Alkitab. Itu juga tidak diberi makan 3 hari. Jadi anjing masuk surga itu. Anjing di Beji itu suci-suci sih. Orang dia puasa 3 hari 3 malam. Tuh, tidak ada ampun pokoknya di sana. Dan sekolah tidak ditutup. Yang kerja tetap kerja. Tetap. Pagi-pagi doa pagi. Jam 7 masuk kelas. Artinya jam 6 sudah mesti siap. Airnya sedingin air es, itu air Beji. Tuh. Nggak ada. Kan biasanya begitu. Orang yang puasa lebih dari 1 hari saudara. Ya. Kalau dia ada di daerah dingin, itu dia kedinginan. Kedinginan. Karena kan sudah tidak ada makanan di dalam tubuh. Ya. Jadi sumber panas tidak ada lagi. Tubuh tidak melakukan metabolisme dan jadi tidak ada panas tubuh begitu. Jadi malah jadi lebih dingin. Dan di sana saudara itu rata-rata yang puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan cuma 9 bulan 1 kali.
Itu rata-rata kalau lulusan sana itu pasti dia sudah melakukan 3, 4, 5 kali atau lebih. Dulu zamannya Brur bilang temannya satu kamar dengannya puasa 10 hari total, tidak makan dan tidak minum. Nggak usah bingung saudara, karena dia tetap ke sekolah 10 hari. Dan waktu justru dia itu hampir mengalami masalah waktu dia buka puasa. Selama 10 hari enggak apa-apa. Waktu dia minum setelah dia buka puasa, itu hampir pingsan. Ya, orang-orang sedangkan di surga. Waktu dia minum, kan tubuhnya itu sudah terbiasa tidak diisi. Waktu dia minum, padahal katanya minumnya sedikit-sedikit. Ya, itu saudara, kenapa? Dia puasa untuk tanya Tuhan, di mana dia mesti pergi melayani. Itu mendekati masa-masa akhir sekolah. Itu berupa taman satu kamar soalnya. Jadi tahu sekali. Dia bilang, oh Tuhan, justru waktu dia puasa, yang tidak pernah sakit. Waktu dia mau buka puasa, itu hampir mati. Jadi di sana saudara, kami sudah terbiasa, ya. Jadi di sana malah kalau orang tanya, belum makan, oh nanti sebentar sore. Nah bilang, oh kita ada puasa enggak? Bentar. Memang kadang-kadang itu. Coba sekarang saudara pikir, ini masalahnya Yesus yang bilang loh. Ini bukan saya yang bilang ya. Yesus yang bilang. Jadi orang berpikir, enggak usah puasa karena kita kan enggak diatur. Yesus yang suruh loh kita berdoa dan berpuasa. Ya, memang 1 minggu berapa kali Tuhan enggak pernah bilang. Tuh. 1 tahun berapa kali, kapan bulan puasa kita enggak ada loh. Di Kristen tuh enggak ada. Enggak ada, ya. Jadi masing-masing ya tentukan waktumu sendiri. Ya. Dan kalau saudara lihat maksud dari doa puasa, ini kalau Yesus ya, ini untuk memerangi setan. Bukan puasa supaya dapat doi. Puasa supaya usaha maju. Ini puasa apa ini? Nih, ya. Ini ya Yesus yang bilang, Matius 17 ayat 21. Ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini. Jadi justru untuk hal-hal rohani ini puasa. Jadi sebenarnya semakin kau berdoa dan berpuasa, harusnya rohanimu semakin bertumbuh. Oh, mungkin lama-lama setan sotako yang mau dengar torong penama. Jangankan mau dengar Yesus penama. Kan ya, saya dengar tuh kesaksian dari ini pendeta-pendeta tua saudara yang enggak tahu kalau masih ada yang model begitu sekarang, ya. Katanya dia mau KKR, nginep di hotel, ya. Malam pertama, waktu dia pulang di hotel, dia terkejut karena kamarnya berantakan, ya. Tempat tidurnya, pokoknya semuanya berantakan dan tiba-tiba dia lihat di pojok ruangan ada setan. Oh, pendeta langsung ketakutan atau gimana? Enggak, dia bilang, kamu sebelum keluar rapikan tempat tidurku, rapikan. Saya bilang, hah? Setan disuruh rapikan kamar dulu, baru kamu keluar. Hah?
Hah? Itu pendeta tempo dulu, saudara. Kalau pendeta sekarang, hah? Masalahnya dia puasa cuma supaya pembangunan gereja berjalan dengan lancar. Tuh, supaya seng-seng jatuh dari langit. Supaya donatur. Angkan ini saya kok bingung, saudara. Loh, puasa untuk pembangunan rohani jemaat. Puasa untuk pengadaan musik. Aduh. Puasa supaya apa? Pujian dan penyembahanmu benar. Itu. Bukan lengkapi alat musik itu dipuasakan. Kemudian mereka main-main dengan musik gereja. Main-main dengan ibadah. Itu loh yang kamu mesti puasakan. Tanya kepada Tuhan, benarkah aku? Ini penyembahanku sudah benar belum? Sungguhkah penyembahan ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran? Atau mempertontonkan skillmu dengan musik? Jago menyanyi, apa le? Lalu berpikir orang yang menyanyi sambil menangis ini agamawi. Baca Ibrani pasal 3 atau pasal 5 itu. Supaya saudara tahu, menangis itu jangan dibuat-buat. Tapi orang menyanyi, berdoa, beribadah dengan menangis, dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu bukan agamawi. Yesus baking, saudara. Tuh, mari baca sama-sama. 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ratap tangis itu bukan 2 tetes air mata. Itu siapa? Itu Yesus. Satu Yohanes 2 ayat 6. Tunggu bentar. Ya. Ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan, doa dan permohonan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini orang malah yang ada mereka tertawa, pokoknya dia selama jadi kita penuh dengan sukacita, tidak ada kita nangis-nangis. Nah, ini kamu mencontoh pada siapa? Coba 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus hidup sebagai manusia, dia mempersembahkan doa. Bayangkan saudara, doa itu adalah persembahan Yesus. Saudara berdoa cuma minta-minta toh? Lalu itu persembahan. Ada. Nah, justru siapa yang berkata bahwa dia hidup di dalam Yesus, Yesus hidup di dalam dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau cuma tertawa, saudaranya ndak usah bapaksa, saudara pasti tertawa, gampang. Maka kalau menangis, kalau saudaranya tidak sungguh-sungguh, yang akan ciri itu air mata tahu. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak rasa hadirat Tuhan, mau ada air mata, nanti tadi. Sementara ibadah itu berkenan kepada Tuhan, waktu kau lakukan dengan segenap hati. Itu sebabnya saudara, mengapa paling bagus kalau saudara ini mau datang ibadah, harusnya itu tadi saudara doa puasa. Bagus sekali nanti DP akibat.
saudara menikmati kehadiran Tuhan. Ya. Akhirnya tadi kan, oh ku dambah hadirmu. Orang tidak peduli presidennya tidak hadir, nggak mungkin dia datang di sini. Ya. Tapi Yesus hadir dalam Roh Kudus. Presiden sudah mau panggil kemarin, nggak mungkin. Dan ya tidak perlu. Orang kan tidak perlu presiden datang sini. Presiden biar di istana. Yang penting raja segala raja selalu bersama kita. Ya gimana sih? Ini waktu saudara tidak lagi menganggap Tuhanmu luar biasa. Saudara tidak mendambakan kehadirannya. Waktu saudara tidak mendambakan kehadirannya, itu lagu tadi. Ya, lagu apa ini sus? Nah ini, kita suka penuhan di muka, saudara mah bingung di buku, tanpa duduk. Sampai menyanyi dia lelah. Apa? Tuh, ibadah sepenuh hati. Tuh, coba Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 11. Tuh lihat. Tuh. Coba kita baca. 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Oh, ini yang kemudian kita sering baca dan bahas di Ibrani pasal 12. Tiga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah ini tuh kerajaan yang luar biasa. Tidak tergoncangkan. No? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29. 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan, hore, hore. Bukan dilarang saudara. Tapi kalau ibadahmu memang cuma bermain, ibadah hilang rasa takut dan hilang rasa hormat kepada Tuhan. Di ibadah saja tidak hormat dan takut kepada Tuhan, apalagi kalau nyanda ibadah. Oh iya, orang ini kan ibadah kan bukan cuma di sini. Ibadah orang hari-hari biar ada memasak, ada bajalang, ada olahraga, orang bazumba. Orang beribadah itu kan segala hal beribadah. Jangan aneh-aneh. Itu tuh aneh. Dan itu tuh agamawi. Allah kita adalah api yang menghanguskan dan orang yang takut. Kenapa? Nyanda ada kok, nyanda pada itu api. Saudara lihat, bayangkan ya. Orang semua mati padahal. Ini pemati langsung dibakar. Api yang menghanguskan. Saudara nyanda pada apa tuh api semanyala. Kau tidak mau terbakar dengan api Roh Kudus toh? Nanti bakar di neraka. Untuk mendapatkan istana negara, bodoh, maunya mati kalau mati orang. Toh? Sementara tadi ayat 28, mana tadi? Kita ini menerima menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sejak kapan kita menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan? Sejak kau mau percaya dan menerima Yesus di hatimu.
Sejak kau mau masuk dalam baptisan air, dibaptis dalam air, dibaptis dalam roh, kau mengalami lahir baru. Yesus mengajarkan doa, dia bilang apa? Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu setan diusir, orang-orang mempertanyakan Yesus, bertanya kepada Yesus dengan kuasa mana dia mengerjakan hal. Dia bilang, ya seharusnya kamu mesti tahu kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi kapan kerajaan Allah? Sejak kapan? Sejak dia ada. Waktu itu saja kerajaan Allah sudah ada sebenarnya. Ya. Berarti sekarang waktu kita menyebut diri kita adalah penyembah-penyembah Allah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kau mesti sadar kau menyembahnya dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kau menyembah Allah yang ditakuti dan dihormati, Allah yang seperti api yang menghanguskan dan yang ada orang takut. So itu mau bilang beribadah dengan hormat dan takut. Saya baru saja tadi saudara, tidak sengaja saya langsung, sudahlah. Tuh. Haleluya, mereka baca Alkitab. Bacakan untuk membuka ibadah. Baca dulu Alkitab. Di sini ada pemain keyboard, pemain drum, pemimpin pujian, kalau tidak salah dan singer sudah ada berdiri di belakang. Ya. Lalu datang bapak-bapak satu, dia baca Alkitab. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Dia baca Alkitab. Haleluya, baca Alkitabnya saudara. Dan orang-orang di belakang begini, yang pemain drum. Ini di kamera. Orang pas di belakang begini saudara. Ini cerita sungguhan. Masalahnya kita baru lihat tadi ulang. Jadi di sini habis baca tuh Alkitab, dia langsung, oh Tuhan, kami datang kepadamu di belakang. Oh Tuhan, darah Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini gereja masa kini dan ini dianggap ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang yang hadir. Bagaimana sih kamu? Kamu tidak menghormati Allah yang kepadanya seharusnya kita datang dengan gemetar. Ini bagus sih, aduh, saya sampai dalam hati. Lebengon ini jangan live, dan kalau begitu, jangan rekam ibadahmu taruh di YouTube. Semua orang lihat soalnya. Orang itu itu gereja. Begitu dong itu gereja. Bayangkan, baca Alkitabnya tidak hormat. So sementara doa pembukaan, kok ini anggap apa tuh doa pembukaan itu? Saya pikir, loh, kok gini dari di belakang ini? Ini ibadahmu ditabiskan dalam doa. Hah? Kok ini di penyelenggara ibadah apa? Yang ada yang berdoa biar satu. Satu-satunya yang berdoa itu Bapak itu yang pimpin doa. Aduh saudara. Nah ini pasti dianggap menghakimi saya ini. Terserah Anda. Yang jelas yang saya baca, ini bukan peraturan GPPS Rembokan. Benarkah Yesus yang kau sebut adalah Tuhanmu? Adalah Yesus yang ditulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 7? Hah? Atau Yesus mana yang kau sembah? Karena Ibrani pasal 5 ayat 7, ini Yesus waktu dia hidup sebagai manusia.
Dia ini turun langsung dari sorga, anak Bapa. Orang yang tidak percaya kepadanya dianggap sama dengan tidak percaya kepada Allah. Itu Yohanes pasal 6 ya, atau pasal 5, Yohanes pasal 5. Dia turun langsung dari, dan dia mempersembahkan ibadahnya dengan seperti ini. Kong orang ada pandang enteng. Hah? Cuma dicangkok, malah bermain. Meremehkan Tuhan, minta ampun. Lalu selalu berpikir pasti masuk surga. Ada di Yohanes juga tuh ini. Nah, tapi kita baca di sini dulu. Lihat ini. Lukas 10 ayat 16. Ini perkataan Yesus. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Siapa menolak kamu, ia menolak aku. Siapa menolak aku, ia menolak Allah yang mengutus aku. Ada lagi kok Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 deh. Yohanes pasal 5 atau pasal 6 tuh. Enggak, cari dulu. Aduh saudara. Ya. Yohanes 3 ayat 18, 19. Saya menyampaikan firman Tuhan, ya. Tapi bukan percaya dalam nama saya. Seandainya Yesus setingkat dengan saya, seperti pemahaman masa kini toh, pemahaman orang yang meremehkan Yesus. Orang sama-sama kan, orang jadi anak-anak Allah, sama dengan Yesus. Lihat ayat 18 ya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tidak ada manusia yang saudara boleh berdoa dalam namanya. Tidak boleh. Satu-satunya nama yang kita boleh ucapkan dalam doa, nama Yesus Kristus. Lalu dia siapa kalau bukan Allah? Siapa tidak percaya kepadanya, dihukum saudara. Dan ternyata cara Yesus hidup sebagai manusia, sekali lagi, cara dia beribadah. Loh, di Taman Getsemani, Yesus berlutut, sujud kepada Bapa. Orang sekarang kok pandang enteng minta ampun. Kamu memang siapa? Nah, orang yang model begitu rata-rata itu pasti tidak takut Tuhan. Yang enteng sekali mau pergi surga. Kalau doamu, ibadahmu saja tidak berkenan, jangan mimpi kau akan diterima di surga. Ibadahmu saja tidak berkenan, masa mau diterima di surga? Kan, mau beribadah dengan segenap hati. Kan saudara jadi saksinya toh. Coba ibadah dengan segenap hati itu bagaimana? Bapak Diang sampai mengantuk. Kan saudara ya. Jadi itu di bawah hukuman itu bukan nanti saudara di sini dia sosaki, aduh dia sosaki 2 tahun ya bye-bye. Itu tuh dia di bawah hukuman. Lihat sana. Siapa yang tidak percaya, kau sedang berada di bawah hukuman. Tuh. Gampang kan percaya? Gampang menjadi yang tidak percaya, gampang. Yang tidak percaya, kau sudah sedang dihukum.
Sudah berada di bawah hukuman. Orang ini sudah lalu, saudara. Kita selalu menganggap kalau dihukum itu ya tidak ada doi, sakit-sakitan, banyak persoalan. Kamu mendengarkan firman, membaca firman dan tidak percaya, kau sedang berada di bawah hukuman. Jangan cuma tahu Yohanes 3 ayat 16. Baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya. Maka saudara akan tahu siapa yang selamat, siapa yang akan dibawa ke surga, siapa yang akan diterima nanti. Alkitab memberitahu, sekaligus dia memberitahu siapa yang mau pindah neraka. Kan, hanya saudara, saya tadi baca kembali nih Yohanes. Aduh, saya sampai begini, Tuhan, oh Tuhan, anugerah-Mu luar biasa. Terima kasih banyak untuk kepercayaan kepada nama-Mu, kepada pribadi-Mu, oh Tuhan. Bayangkan masa kini, bukan cuma orang di luar Kristen yang tidak percaya Yesus. Sudah berada di bawah hukuman karena tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Aduh, dibaptis saja mesti pakai nama Yesus. Aneh kamu. Aduh, bayangkan, ini Alkitab sejelas ini dan masih ada ahli teologi yang ternyata tidak percaya Yesus sebagai Allah. Sulit, ya. Saudara pikir gampang toh ditipu oleh setan? Nah, itu doa puasa tadi perlu supaya imanmu bangkit. Karena ternyata saudara tidak diserang duitmu, justru kalau ada malah dia tambah. Saya bilang ke saudara, saya jauh dari Tuhan dan saya punya pekerjaan, saya punya gaji, malah naik gaji 100% naiknya. Coba. Tidak selalu itu menjadi bukti bahwa Tuhan berkenan kepadamu. Justru akhirnya saya malah bersyukur. Kenapa? Saya kehilangan pekerjaan. Kalau tidak seperti itu, saya tidak pernah sadar bahwa saya tidak menghormati Tuhan ternyata. Tidak semua kehilangan mencelakakanmu. Justru kalau untuk saya malah kehilangan waktu itu malah anugerah Allah untukku. Kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan. Oh iya, ya. Ini kalau mau kasih terus yo. Supaya saudara tahu toh, semua hal pokoknya. Saya sering sebut rata dengan tanah. Toh, kehilangan kekasih. Iya waktu itu saudara, pikir-pikir semua kaweng. Waktu itu, pikir-pikir mau pulang Manado itu, semua kaweng di sana. Hilang semua. Waktu itu saya belum mengerti. Saya berpikir ini musibah. Setelah saya menjalani panggilan itu, terima kasih Tuhan. Kiapanya enggak dari dulu. Nah kan. Kiapanya dari dulu kita mengalami kehilangan. Ya, karena cuma dapat. Berpikir, oh Tuhan berkatin apa ya. Biar kita nyala sungguh-sungguh, nyala setia pak Tuhan. Karena kita banyak doi. Nyanda ada persoalan. Toh, kurang kaki badara. Nah itu baru tahu loh. Baru mulai berpikir, Tuhan apa maksudmu? Apakah ini panggilan Tuhan? Akan coba. Tuh hari TRN bagus-bagus. Nyandak TBC. Nyandak sadar. Tunggu TBC dulu. Baru sadar. Oh ternyata aku sedang dipanggil Tuhan.
Terima kasih banyak untuk pengalaman yang Tuhan izinkan. Ya, sehingga waktu saya bicara kepada saudara, saya mengalaminya. Saya juga tahu apa itu hura-hura dengan banyak duit. Tuh. Pokoknya so masuk gereja. Tuh, habis itu kita mau bikin apa? Lu mana-mana pak kita, berarti kita kasih perpelukan. Itu yang terjadi. Nah, enggak ada boleh atur apa kita waktu itu. Enggak ada. Di gereja kita menangis. Pe pulang juga dari gereja sudah. So ikut sendiri pe mau. Oh, hatnu membet. Tuh kan John, dia tahu kan, dia bora. Sudah. Pakai babato, cuma batok biasa. Tuh. Minum goraka. Minum apa le? Odo sudah kaget semua. Ya, obat Cina, obat Belanda, semua obat minum yang tidak pernah baik. Kaget, darah. Langsung takuti. Waktu itu saudara, kan saudara tahu sama ceritanya ya. Mula-mula waktu belum sakit, itu dijemput loh. Teman-teman saya itu bersemangat menjemput saya, datang besuk. Dan waktu itu memang kasih ingat sekali sudah cerita itu. Kita sengaja dorang datang. Kan di tanpa kos. Teman-teman bilang, Ron ada teman-temanmu katanya dari gereja. Sengaja saudara seskaluarnya ndak ganti tuh bajunya, ndak sisir tuh rambut. Iya. Aku bilang, oh iya. Pas lihat orang Manado tuh. Rame-rame dong 5 orang kalau nggak salah. Duduk saudara, memang kita sengaja pasang muka kalau kita nggak suka mau dia datang. Yang kan udah dari sisir rambut enggak peduli. Waktu itu saya bangga sekali. Kita kasih sumbangan di gereja minta membangun. Tidak pernah saya tidak kasih perpuluhan, saya bilang Akang. Terima tuh gaji kok potong tuh perpuluhan. Langsung siapkan ini transport mau ke gereja. Bayangkan, berarti kan saya kan luar biasa, anak Tuhan luar biasa. Tuh lain masih tidur, kita sudah di jalan dengan Alkitab. Karena ibadah jam 7 pagi, jam 6 kita sudah di jalan. 5:30 so mandi. Itu begitu takutnya saya untuk tidak ibadah hari Minggu. Ya. Sepanjang minggunya tidak dengar-dengaran Tuhan. Tapi hari Minggu kita pergi gereja, bawa perpuluhan, kasih sumbangan. Waktu itu saya pikir waktu itu saya bangga sekali ya, karena waktu itu Heledoi 500. Saya bilang ke anak-anak dulu 500 itu boleh beli Silver Queen, mau tahu? 500 rupiah, ya. Itu uang itu ada Ibu Kartini kalau tidak salah agak gambar, ya. Anak-anak Jakarta bilang uang yang ada ibunya. Itu satu Silver Queen 500 rupiah saja. Jadi waktu itu orang kasih persembahan 500, so banyak itu. Saya pikir waktu itu tapi persembahan kalau besar dari itu. Ini mau protes apa? Mau suruh kita mau ibadah kaum muda, udah kita tiap hari baca Alkitab di rumah. Iya, memang betul saudara. Tiap hari saya dengan baca Alkitab di rumah. Itu tiap pagi harus 2 pasal. Tiap pagi harus 2 pasal. Ya, biar kita tahu apa itu tanda baca. Pokoknya 2 pasal. Kalau so di Wahyu, so habis, udah balik ulang dari Kejadian. Kok siapa tuh mau bilang akan begitu? Tamang-tamang kos waktu itu. Kalau ada persoalan saya DP pendeta. Datang konseling pas itu.
pendeta di tempat kos. Teman-teman, Ron, duh kalau lagi begini nih gimana ya caranya ya? Udah ya, jadi konselor. Lagu rohani kita nih mau. Itu cerita sungguhan saudara. Duh, seskom bukan tambah-tambah. Memang kamu ini sungguh. Ya. Saya bilang akan bayangkan. Itu yang perokok hebat. Dia malah pada dia pe kamar ada lagu rohani. Kalian duduk dia lain kali saudara. Ya kalau dia so bangun sudah soba bunyi itu Insinyur Niko pe lagu. Maksud itu. Ya. Kan dulu kaset-kaset rohani juga jarang-jarang. Lalu nin tahu kalau kayak apa tuh? Dia kasih pinjang pak anak pendeta. Ron, mana sudah dengar ini kaset ini? Insinyur Niko pe lagu saudara. Kita belum pernah tahu tuh Insinyur Niko. Kita cuma tahu ada Manuhutu. Insinyur Niko. Siapa dia? Nah, saya pinjam. Kita putar. Darahmu Yesus. Ya ampun. Belum setengah tuh lagu tak selesai mati. Ya, kalau ada Manuhutu boleh jo. Kontamang tanya. Ron ngana sudah dengar? Iya bagus. Padahal ada satu lagu tanya nak dengar. Ini cerita betul saudara. Mar kalau mau konseling orang jago do. Tuhan mesti bikin darah dulu. Baru sadar kalau aku perlu Tuhan. Sadar kalau hidup ini ternyata sangat jauh dari Tuhan. Tapi kita selalu jago sekali so boleh jadi pendeta. Pendeta sudah boleh bicara akan pak kita. Nah. Karena uangnya tidak berkurang. Sakit juga langsung sembuh. Tuh. Saya tidak bayar janji. Oh Tuhan memang keras kepala. Tuh. Sunin tahu di sini kalau ada kepala lombo. Kalau kita tahu semua kepala keras kan. Tuh. Mungkin saya sampai kepala kali lebih keras dari saudara. Bayangkan. So baik tu sakit. Nyandak baik ini ketaatan. Jadi akhirnya so baik tu sakit. Tuhan lanjutkan dengan kehilangan pekerjaan. Batal semua kekasih-kekasih. Pulang dengan sakit hati. Ini kalau nyandak begitu, mungkin saya tidak pernah jadi hamba Tuhan. Ternyata ini bukan musibah. Ternyata ini anugerah dan kasih karunia. Lewat apa? Kehilangan-kehilangan yang ternyata ini bukan cuma hilang. Sebenarnya Tuhan ambil yang tidak perlu. Dia ambil yang mencelakakanku. Dan tanpa saya sadar, waktu dia ambil itu, dia menggantikan dengan hal-hal rohani yang selama itu saya tidak pernah hargai. Tolong kan hal rohani mau dibanding dengan dapat doi 500.000, apa lagi dapat doi 5 juta. Udah banyak sekali komang itu. Daripada cuma mau dengar peses dapat iman. Tak kira le apa dapat iman. Dapat hadirat Tuhan. Tak kira le apa. Luar biasa tuh Yesus. Coba saudara. Renungkan, benarkah? Apakah sungguh kau mengakui dalam hatimu kalau Yesus itu luar biasa? Waktu semua hilang, yang ada tinggal Yesus. Benarkah saudara akan bilang, oh Tuhan benar, memang cuma Engkau yang luar biasa. Apa Tuhan mesti baking begitu? Baru saudara sadar bahwa dia itu yang luar biasa. Bukan uangmu yang luar biasa. Tunggu saja saudara ya. Ini beberapa waktu ini saya justru sedang sampai, oh Tuhan, kalau ini sampai jadi, oh Tuhan, ini masa antikristus di depan mata dan kau tidak takut.
Nah, saudara. Ingat, kedatangannya yang kedua kali adalah janji. Hah? Kau yang tidak mau hidup dalam janji Allah dengan membuktikannya dengan janji, dengan komitmenmu kepada Tuhan. Hati-hati, janji itu bukan untukmu. Kedatangannya adalah janji itu. Janji pas apa? Janji pak orang yang juga memegang janji di hadapan Tuhan. Aku mau setia kepadamu. Dunia tak pernah dapat menggantikanmu. Posisimu yang terutama, yang tertinggi, satu-satunya. Aku tidak takut untuk berkomitmen seperti itu. Nah, saudara nanti akan dibawa ke sana. Benarkah? Emas diuji kemurniannya dengan api. Apalagi imanmu. Emas fana saja diuji kemurniannya dengan api. Apalagi imanmu. Hah? Waktu saudara, jadi saudara mulai apa? Harusnya saudara. Kalau iman itu hasil dari mendengarkan firman. Firman seperti apa yang akan menumbuhkan iman yang benar di hatimu? Iman seperti apa? Ya, tidak. Jadi kalau saudara tidak pernah diuji imannya, sebenarnya sedang membuktikan bahwa kau tidak punya iman. Kan tidak ada yang mau diuji. Itu emas diuji kemurniannya dengan api. Yang bukan api menyalanya, tidak ada emas di situ. Mara api menyala. Mau apa tuh emas? Api for memurnikan emas. Kok mana DP emas? Ya tidak usah pasang tuh api kalau tidak ada emas di situ. Jadi pengujian iman tidak pernah terjadi padamu kalau memang di hidupmu tidak ada iman. Apanya yang mau diuji? Jadi kita tidak ada persoalan terus. Sepanjang kita jadi anak Tuhan, kita tidak pernah ada masalah. Lah, harusnya apa? Kenapa aku tidak ada masalah? Ini kan aneh. Murid yang paling dikasihi Yesus dibakar, digoreng, lalu kamu siapa? Waktu mulai diuji, oh Tuhan, sekali ini ujian. Nah kan bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Seandainya, mana Ayub berapa itu? Seandainya ia tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku akan keluar seperti emas murni. Itu perkataan Ayub. Ayat 10 ya, ayat 10. 23 ayat 10. 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah gitu saudara. Justru karena dia tahu Pak Angko, kau harus diuji. Ya belum apa-apa. Lu kayak apa gini? Ya ampun, namanya juga emas. Emas tuh mesti diuji. Bukan cuma yang penting kuning. Tuh, masa kini kan cuma aksesori. Mahal bukan emas. Tuh, pantas Alkitab bilang nanti ada saatnya apa? Emas akan berkarat. Kenapa? Karena akhirnya tuh orang pikir emas dan itu bukan emas. Akhirnya bakarat. Kalau dulu kan 24 karat. Kalau ini memang bakarat. Bakarat. Aduh, korosi.
Emas dan perakmu sudah berkarat. Karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Ya, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Hati-hati. Satu-satunya yang apa? Yang menyelamatkan cuma Tuhan. Hati-hati mengumpulkan harta di bumi. Padahal kau tidak tahu. Ya, sebentar lagi mati. Untuk siapa yang kau kumpul? Untuk siapa? Tuh, taruh di hatimu. Sehingga kita tidak salah memperlakukan Tuhan. Ya, menunggu apa? Saat yang terakhir itu tiba. Sudahkah kita benar-benar siap? Menunggu dia. Jadi mempelai. So mandi belum? Ini beberapa waktu ini sudah saya berdoa. Tuhan, kalau pelitaku kotor, tolong hamba-Mu menyadarinya. Tolong aku membersihkan pelitaku. Sehingga nyalaku semakin menyala. Tolong Tuhan, waktu Engkau tahu, Engkau lihat minyakku semakin berkurang. Oh Yesus, tolong aku. Penuhkan aku selalu. Biarkan pelitaku penuh dengan minyak. Menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua.